di sini ya alhamdulillah tak terasa ini, ya tak terasa ya 3 sampai 6 tahun. Kenapa santri yang 3 tahun ada 6 tahun? Ini nggak terasa. Ya, sesungguhnya kita bersama dengan para santri dan juga para orang tua yang alhamdulillah yang kadang datang dan pergi ya untuk menengok. Nggak terasa 3 dan 6 tahun ini kita berada dalam keadaan suka dan duka. Keadaan ada, keadaan tidak ada. Tapi yang jelas ya sebetulnya kita insya Allah bersama dalam keadaan minimal batin. Karena banyak orang kadang-kadang berkumpul dia nggak sadar bahwasanya dia tuh jauh dari apa yang dikumpulkan. Tapi insya Allah di sini ya kita mengambil daripada bahwasanya kita di sini bersama-sama dalam apa? Dalam kebersamaan zahir wal batin. Jadi kata pepatah kamin ba'idin qaribin wa ma kamin qaribin ba'id. Banyak orang yang dekat itu jauh dan yang jauh itu dekat. Artinya apa? Banyak orang yang kadang-kadang malah nggak adanya itu malah dia menjadi apa? Menjadi ada, ya dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau kayak begini nggak terasa dan terasa baru kemarin ya kemarin ngelihat Yudi ya. Yudi ini masya Allah di sini 6 tahun tapi selasa 9 tahun. Kenapa? Karena abangnya mana abangnya? Aku nulis ada dia kakaknya nih. Dia maaf ini bapaknya telah meninggal usia setahun yang lalu ya. Ya ini dulu datangnya kemari itu mengantarkan kakaknya. Kakaknya nganterin kakaknya. Sama tuh Abdul Rahim tuh dulu yang ngabdi juga dulu nganterin juga abangnya di sini. Ya nengken abangnya, alhamdulillah dia jadi santri juga 6 tahun. Dia nggak selesai 9 tahun ya. Abdul Rahim 9 tahun, mungkin 10 tahun sekarang nantinya. Ini juga siapa? Ini juga begitu. Dan sebagian besar di sini alhamdulillah ya santri Pak Putra dan Putri ini alhamdulillah kebanyakan santri yang dia selesai dalam waktu pembelajaran 6 tahun. Makanya alhamdulillah tahun ini juga termasuk santri yang mumtaznya paling banyak, alhamdulillah. Tafadhol diberi tepuk tangan. Ya. Sallallahu Muhammad. Ya. Jadi sebetulnya kita ini punya alumni ini insya Allah maaf ya punya kemampuan. Ya kalau bisa dibilang bisa diadu lah. Ya. Bukan yang adu itu bukan artinya adu sombong enggak, tapi kadang-kadang kalau kita juga dikatakan pondok ini enggak punya apa-apa enggak juga. Bolehlah santri mana didatengin ke kita ajak ini, kita ajak munakasyah untuk belajar untuk ini nggak masalah. Kata boleh. Alhamdulillah santri ini saat ini alhamdulillah tidak terasa 6 tahun disasi dan orang tuanya ya Bapak ini juga termasuk yang sudah lama sekali di sini alhamdulillah. Ya. Semoga nanti ya jadi insya Allah mudah-mudahan bukan dia aja nanti mungkin anak-anaknya ya adanya lagi di sini yang masuk aja. Terusnya anak-anaknya juga di album, cicit-cicitnya juga di album. Ya. Kenapa? Semoga juga mereka juga yang insya Allah menjadi atau mengambil peran dalam membangun album Aswaja secara khusus dan Sindang Sari mungkin secara ini ya secara menengahnya dan mungkin Kota Bogor dan Indonesia secara keseluruhan insya Allah secara umumnya. Jadi insya Allah ini bukan ini aja, insya Allah mungkin album 1, 2, 3 yang mungkin yang 2, 3, 4 yang mungkin akan ditambahin mungkin dari ada muallim atau dari santri warisudan ini yang insya Allah akan membuat pesantren insya Allah menjadi kiai dan nyai insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terusnya anakku sekalian dan orang tua daripada santri sekalian, ya ini bukan mengajari orang berenang, ya karena insya Allah di sini orang tua biasanya lebih tua dari saya gitu ya, dan juga kakak saya semua ya para satu sahabat. Sebetulnya kalau kita sedikit mengambil kata wisuda ini bukan arti bahasa Jawa ya, wis dan udah. Ya kalau ada wis ya udah selesai. Maksudnya apa? Kadang-kadang santri itu penyakitnya begitu. Kalau udah wis udah, wis belajarnya udah. Nggak mau belajar lagi, nauzubillah. Kadang-kadang juga dia Pak, ya udah nggak mau Pak, udah selesai adabnya. Sama guru kadang-kadang udah wah, aneh kan udah jadi pengabdian, jadi guru.
udah sama nih katanya, ya itu nggak juga. Ya. Terusnya sesungguhnya santri itu artinya bukan selesai juga, artinya nih udah selesai lepas semua tuh, ya lepas dari kandang seperti apa ya, seperti binatang lepas dari kandang, wah udah nggak ada aturannya. Tapi sesungguhnya hakikatnya bahwasanya kesantrian ini tidak akan lepas sampai akhir hidup kita. Dan kembali lagi, jangan juga lepaskan diri kita daripada sematan kata yang indah ini, kata yang bagus ini dari pengabdian. Daripada seorang yang menjadi santri. Kenapa? Kalau Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dia mencari ilmu, ya dia berada dalam keadaan fi sabilillah sampai di akhir dia kembali ini bisa dipulang rumah atau dia kembali kepada hadits Allah Subhanahu wa taala. Atau utlubul ilma minal mahdi ila lahad. Ya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai dengan liang lahat. Apalagi kata yang lebih indah dari itu. Ya, alhamdulillah tetap kita ini santri, ya, dengan segala aspeknya, insya Allah. Ya. Jadi tetap santri kita semua ini walaupun sudah tetap santri. Artinya di segala levelnya dia nyantri, misalkan dia jadi guru, dia santri, dia juga muallim, dia santri, dia guru, dia direktur ekonomi misalkan, atau kan dia direktur misalkan pasar atau punya toko, punya bisnismen, tapi jiwanya jiwa santri. Nah, makanya untuk apa? Untuk kita menghilangkan rasa kesombongan kita, ya. Ya, karena apa? Kalau udah sombong, jauh daripada kata kealiman dan kesolehan. Ya. Seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW, orang tidak akan kenyang, yang tidak akan kenyang adalah orang yang alim dengan ilmunya. Ya. Jadi nanti para wisudawan ini jangan sampai sombong. Akhirnya apa? Kalau dia mau belajar, jadi ustadz nih kadang-kadang ilmu alim ini, dia udah nggak mau belajar itu Safinah. Safinah kan rendah itu. Ngapain baca Safinah lagi kalau ada pengajian? Aneh biasanya tuh belajar yang tinggi-tinggi. Aneh maunya misalkan Fathul Mu'in dan kawan-kawan, ya nggak begitu. Dan juga santri di sini juga jangan juga kalau nanti diutus, ya, atau dia mengabdi di masyarakat, dia pengennya tempat-tempat yang dipilih sama dia. Maunya di masjid besar, maunya di kota, ya, maunya ngajarnya, anda nggak mau ngajar yang alim bata, kenapa? Cemen banget alim bata. Nih, anda baca ilmu alat udah hafal zubat misalkan di fikih, saya zubat udah hafal misalkan. Fikihnya mau nggak begitu. Ya, jadi jangan sombong. Insya Allah di situ, ya, kita tidak memandang itu, ya. Jadi jangan juga saya mau ngabdi kalau misalkan di dekat rumah saya. Jadi untuk sedikit pengetahuan, di Al-Um ini ada diwajibkan kelas 6 itu yang lulus itu untuk mengabdi setahun itu. Ya, mungkin sebagai pesantren dan begitu. Tapi insya Allah di Kota Bogor mungkin salah satunya, ya, daripada mungkin nggak ada juga selain Al-Um mungkin, tapi setahu saya salah satu pesantren yang masih melaksanakan pengabdian 1 tahun untuk mengabdi di masyarakat, alhamdulillah pondok kita Al-Um ya, dengan segala ininya, ya. Jadi jangan pengennya dekat rumah, dekat orang tua, ngabdi lebih gampang. Ente itu pengecut. Cari pengalaman. Jangan ngebebek sama orang tua. Jangan ngegantung sama orang tua. Cari pengalaman. Kenapa? The experience is the best teacher. Maaf, ini bertahun-tahun tanpa mengurangi atau tidak untuk menyinggung, enggak. Biasanya banyak nih yang berkata, kalau ngabdi kurang dong 1 tahun, gitu kan? Ya,
umur saya kurang setahun. Jadi untuk sekolah kurang setahun. Maaf dan bapak dan ibu, insya Allah kurang setahun, berkahnya bertahun-tahun. Insya Allah. Mungkin sampai nanti di akhir hayatnya, mungkin di akhirat nanti. Maka sirnya di situ. Saya dulu ngerasain kok, ya, bahwa semuanya kalau ngabdi itu bagaimana ngerasain. Tapi insya Allah, waktu 1 tahun itu nggak lama. Ya, mungkin kalau nanti pengabdian dipanggil, kamu merasa lama? Enggak, proses baru kemarin, itu hidupnya. Ya, kalau kulihat. Jadi, kalau semuanya, jadikan nanti pengabdian itu sebagai pengalaman, sebagai pengalaman kalian, kita semua. Insya Allah dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hal sekalian, ya, untuk semua ingat. Di jidat kalian itu ada tulisan Al-Aswaja. Ya. Bukan di jidat, di tangan, di kaki, di semua itu sebetulnya ada Al-Aswaja. Mungkin sebenarnya di jidat doang, enggak, semuanya. Kenapa? Karena kantum semua itu akan dikenal dengan apa? Dengan bahasanya produk Al-Aswaja. Makanya antum keluar, yang dilihat, oh Al-Um. Makanya di sini kita santri wisudawati ini ya, harus merasakan bahwa sesungguhnya kita ini keluar bersama Al-Aswaja, bukan dengan keluar dari Al-Aswaja. Kalau keluar dari, biasanya keluar udah kadang-kadang ada buka jilbabnya. Ada yang santri wisudawan, nauzubillah, keluar pakai celana pendek, ya, kadang-kadang nggak pakai celana, ya, gitu kan. Tapi pakai sarung, nggak pakai sarung. Gitu. Itu dia. Ya. Jadi keluar bersama Al-Um. Jadi dimanapun dia akan mengingat bahwa sungguhnya ini saya santri Al-Um. Saya akan juga membawa guru-guru yang ada di Al-Um, juga membawa nama-nama kiai yang di Al-Um, dan membawa nama apa? Membawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena di pondok ini yang diajarkan apa? Untuk mencapai ridha Allah Taala. Ya. Nah, makanya anakku sekalian, ingat konsep di Al-Um ya. Apa konsep di Al-Um? Apa? Oke, ulang ya. Al-Um Aswaja. Ingat tuh konsep. Bergerak, berkah, memimpin. Apa bergerak? Mulai sekarang bergerak. Kenapa? Kesuksesan itu kan bergerak dengan apa? Dengan langkah yang paling kecil. Gak mungkin ente langsung sukses. Makanya jangan berbanyak gaya dan banyak angan-angan. Gak mau bergerak. Kayak sekarang orang gaya dipaksun aja, main HP banyak gaya, ada TikTok dan kawan-kawan. Akhirnya apa? Ya, jadi tidak apa-apa. Angan-angan doang. Gerak ada, sakit iya. Nah, jadi dari sana mulai. Nah, makanya dalam pengabdian ini kenapa kalau sekarang kayak kenapa nggak nanti kalau udah pinter, udah S1 baru dia pengabdian di masyarakat? Bergerak dulu. Kalau udah bergerak, insya Allah dapat keberkahan. Makanya al-harakah barakah. Ya, bergerak dulu. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak bergerak biasanya menunda pekerjaan. Ya. Kata pepatah, jangan menunda sebuah pekerjaan, lebih baik dia meratapi atas apa yang dikerjakan daripada dia meratapi apa yang tidak dikerjakan. Ya begini, ada orang sekarang dia nggak kerja tapi ngeratap. Waduh susah apa? Jangan kagak. Mendingan dia jalan itu. Ini ngabdi bisa kan? Mau di sini, mau di pondok luar terserah. Nanti ada ini yang terangnya. Dia nggak jalanin, tapi dia masih ngeluh, masih penting daripada orang dia nggak ngejalanin tapi ya
Ini nauzubillah min dzalik, ya. Dan sukses itu sekarang, bukan nanti. Maka jangan menunda, tapi berjuanglah hari ini, ya. Jadi begitu, jalan, ya. Insya Allah nanti di perjalanan akan Allah bantu, ya. Terusnya dari hal tadi, ya, anak-anakku insya Allah nanti gimana kuliah? Insya Allah nanti. Kalau udah selesai pondok ini udah ngabdi atau di luar, insya Allah kuliah. Insya Allah UI masih ada di situ, ITB masih ada belum pindah, ya. Ya. Pakuan dia masih Allah masih ada di Bogor. Tenang, ya, jangan takut, ya. Makanya, tapi ingat, waktu kalian kita semua melaksanakan itu, ya, jangan jadi orang bermental kacung, mental pegawai, mental pengikut, ya. Jadi follower tadi, wow, saya bangga jadi follower terbanyak, saya follower terbanyak, bukan follower dan seorang youtuber yang banyak followernya, enggak. Saya follower terbanyak, kan ngaco. Biayanya besar untuk melakukan itu, ya. Terusnya, jadi jangan kalian nanti ngabdi, maaf, ya, di masyarakat. Jangan ente berpikir nanti ngabdi di Al-Um dibayar apa? Nanti mengabdi di sekolah ini saya dibayar apa? Jangan. Ini mental ini nih, mental nggak bagus, ya. Tapi ingat, kalau nanti kalian kuliah, kalian nanti mengabdi di masyarakat, niatnya untuk apa? Mencapai ridha Allah Ta'ala. Kalau dia kuliah, niatkan untuk apa? Menjadi madrasah di keluarganya dia. Ingat, ya saya pernah cerita bahwasanya kalau di Jepang orang S2, S3, dia bukan buat ngajar di luar, tapi apa? Ngajar buat keluarganya sendiri minimal gitu. Kalau S1 buat apa? S2 buat biar nanti startnya naik lagi lah, alhamdulillah itu mental ini, ya. Ya, jadi insya Allah dalam pengabdian ini insya Allah, ya, ini akan banyak, ya, dihadapi oleh kalian hal tersebut, dan insya Allah menjadi kebaikan bagi antum semua. Dan yang lain-lain, ya, untuk orang tua, ya, cuma orang tua santriku sekalian, ya, orang tua santriku sekalian, saya mengucapkan jazakumullah khair pada antum semua. Dan juga mungkin dari pejabat sekitar juga yang mendukung kami masuk aja tetap berjalan dengan baik, mengucapkan terima kasih atas atas kepercayaan antum semua pada pondok kita. Ya, terima kasih segala ini, ya. Dan juga mengucapkan jazakumullah khair dan juga minta maaf kalau di dalam pendidikan, ya, dalam pengajaran, dalam pembimbingan kepada anak-anak antum, dan antum semua mungkin pernah di sini merasa ada hal yang kurang, atau tersinggung, atau hal-hal lain yang kurang.